Akhirnya sebagaimana yang telah kita banyak ketahui cerita-cerita daripada para ilmuwan zaman dahulu yang dia mempunyai ilmu yang Masya Allah dahsyat, tetapi karena dia tidak mempunyai ilmu, akhirnya dia bingung sendiri, dia jadi seperti gila dengan keilmuan yang dia punya. Ada yang malahan dari para ilmuwan itu mereka bunuh diri, Mbak Indah. Na'udzubillah min dzalik, ya, karena dia tidak sanggup memaknai, mensyukuri ilmu yang dia punya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di era perkembangan zaman teknologi yang sekarang semakin cepat dan semakin masif penyebarannya, tentunya kita tidak dapat dipungkiri, tidak dapat terhindar ataupun tidak dapat hidup tanpa teknologi. Dan mungkin masih banyak orang-orang yang saat ini mementingkan ilmu teknologi tapi mengabaikan ilmu agama ataupun iman dan takwa. Assalamualaikum. Aduh, nggak dijawab nih salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan memberikan tantangan. Jadi salah satu mbaknya yang berani bertausiah mengenai keseimbangan antara ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu pengetahuan agama. Siapa nih salah satu? Yang sudah sidang aja ya, Mbak. Sudah sidang. Oke. Oh, baru sidang ya? Baru selesai sidang. Oke, baik. Ayo, yang sudah sidang. Aduh, selamat dulu nih, udah sidang ya. Boleh berdiri sebentar mbaknya. Ayo, harus berani dong. Gimana? Ini tausiahnya mengenai perkembangan, keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan agama. Habis sidang ngeblank lah. Boleh, 2 menit, 3 menit boleh ya? Allah fitri. Terima. Assalamualaikum, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini pengetahuan teknologi saat ini kan sangat canggih ya. Untuk keagamaan juga menurut saya seperti ceramah-ceramah itu lebih mudah kita dapatkan melalui YouTube atau yang lainnya gitu, Mbak. Maksudnya tuh dia tuh setara kayak gitu, nah, Mbak. Misalnya kalau pengetahuan teknologinya tinggi, harusnya keagamaannya juga tinggi lah. Berarti harus seimbang ya antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan teknologi. Kita tanya nih ke kameramennya, kita kasih hadiah nggak Mbak Rika ini? Kasih nggak hadiah? Kasih ya, kasih nggak? Oke, Mbak Rikanya berhasil mendapatkan hadiah dari kita. Ya, selamat Mbak Rika mendapatkan hadiah dari Multazam Utama. Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umroh terlengkap di Bengkulu. Nah, kalau misalnya Mbak Rika belanja di sini, Mbak Rika itu sekalian belanja, sekalian beribadah juga karena hasil penjualannya disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada yang pengen disampaikan? Terima kasih Multazam Utama. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pada ngapain nih di sini? Kalau misalnya mbaknya berhasil nih menjawab tantangannya, bertausiah mengenai tema kita di hari ini, kita kasih hadiah. Gimana? Siapa yang berani? Berani? Oke. Nah, silakan mbaknya berdiri, boleh? Perkenalkan dulu dong, dengan siapa? Dengan Mbak Yola. Mbak Yola. Asli Bengkulu? Asli orang Curup. Oh, asli orang Curup. Nah, jadi kita pengen kasih tantangan nih Mbak Yola bertausiah. Temanya keseimbangan antara ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu pengetahuan agama. Boleh? Aduh. Tadi kayaknya Mbak Yola semangat nih. Ini Naomi. Semangat nih, ayo. Tausiah. Tidak bisa, Mbak. Gimana? Oke, silakan. Silakan Mbak Yola. Ceramah selama 2 ataupun 3 menit dari sekarang. 1, 2, 3, silakan. Langsung. Boleh, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ya Allah, Mbak. Ya, kabur. Aduh, pemirsa ini kayaknya baru mulai. Assalamualaikum udah kabur lagi. Gimana Mbak Yola? Mbak, untung takut lagi. Jadi gimana Mbak Yola, terima apa enggak tantangan kita? Enggak ya? Oke, terima kasih Mbak Yola. Ya pemirsa, Mbak Yolanya kayaknya tidak menerima tantangan dari kita. Ini udah baru assalamualaikum udah lari duluan nih ya. Jadi kita pengen cari target selanjutnya. Kayaknya di sana ada rame-rame. Kita langsung datengin ke sana aja ya. Ikuti saya terus.
Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lagi pada ngapain nih? Untuk wisuda ya. Nah, boleh nggak kita ganggu waktunya sebentar? Sebentar aja boleh ya? Sandy ya. Oke, Mbaknya, silakan berdiri, Mbak. Ini dari apa voting dari teman-temannya kayaknya Mbak Sandy ya. Jadi Mbak mungkin memberikan pengetahuannya mengenai apa sih keseimbangan antara pengetahuan teknologi dan pengetahuan agama itu harus seperti apa gitu. Ya? Boleh? Ayo, gimana boleh ya? Ceramah 2 atau 3 menit boleh? Kalau keseimbangan agama itu Oke, nanti dulu disimpan dulu. Boleh ya terima tantangan kita? Siap? tidak tahu aku jawabannya tuh. Ceramah. Ayo. Ayo, Mbak. Ayo, Mbaknya. Udah dong. Yuk. Woi, kau tuh lagi SPD, Riko. Oke, siap ya, Mbak Sandy ya, siap ya. Oke, pemirsa, ini kayaknya sudah ada Mbak Sandy ya menerima tantangan kita untuk bertausiah mengenai temanya di hari ini adalah keseimbangan antara pengetahuan agama dan pengetahuan teknologi. Mbak Sandy sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, silakan. Bella, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Fionika Fitri. Pada hari ini saya akan bertausiah tentang keseimbangan antara teknologi dan perkembangan zaman dan juga keseimbangan agama. Baiklah, menurut saya Lanjut, silakan. Baiklah, itu hari ini Boleh, silakan. menurut saya keseimbangan teknologi itu pada saat ini sudah berkembang sangat pesat. Jadi karena adanya keseimbangan teknologi yang sangat pesat tersebut, maka kita harusnya kita seimbangkan juga dengan keseimbangan agama kita. Contohnya saja pada saat ini kan keseimbangan teknologi kita itu kalau kita menyikapinya secara positif maka itu akan baik bagi diri kita. Tapi kalau seandainya kan banyak perkembangan teknologi itu yang mengarah ke negatif juga seperti di Android saja kita bisa mengakses video-video yang tidak berfaedah, terus tuh ada konten-konten yang tidak itu yang ke arah negatif, maka hal-hal tersebut dapat membuat kita ke arah yang menyimpang. Nah, misalkan saja kalau kita memanfaatkan teknologi itu menjadi itu hal-hal yang positif, maka kita bisa memanfaatkannya untuk bisa membaca sesuatu yang baik, terus itu membaca cerita yang menarik, dan juga kita bisa membaca semua hal yang positif. Terus apa lagi, Mbak? Jadi antara keseimbangan agama dan juga keseimbangan teknologi itu kita harus sejajarkan, tidak boleh ada yang naik dan tidak boleh ada yang turun. Nah, pemirsa, bagaimana nih Mbak Sandy-nya sudah bertausiah dengan tema kita di hari ini? Kita kasih hadiah apa enggak? Kasih hadiah enggak nih? Gimana kameranya? Kasih enggak ya? Oke deh. Oke, selamat Mbak Sandy mendapatkan hadiah dari kita Selamat Mbak Sandy mendapatkan hadiah dari kita karena telah menjawab tantangan dari kita, dapat hadiah dari Multazam Utama. Terima kasih, Mbak. Nah, jadi Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umroh dan muslim-muslimah terlengkap di Bengkulu. Jadi kalau misalnya Mbak Sandy pengen belanja di sini, boleh langsung belanja di sini karena belanja di sini tidak hanya belanja, jadi juga untuk beribadah karena hasil penjualannya dapat disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Bella, terima kasih kepada Multaza telah memberikan hadiah ini. Semoga nantinya dapat bermanfaat kepada saya dan juga hasil dari penjualan Multazam juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Sandy ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Mas ya mengganggu waktunya sebentar? Oke. Ya pemirsa, ini ada target kita berikutnya. Pengen ngasih tantangan nih ke Masnya, ingin memberikan tantangan bertausiah sekitar 2 atau 3 menit mengenai temanya di hari ini adalah keseimbangan antara pengetahuan teknologi dan pengetahuan agama, iman dan takwa. Bagaimana Bang? Siap menerima tantangan dari kita? Siap ya? Insya Allah ya. Insya Allah siap ya. Sebelumnya perkenalan dulu dong dengan Bang siapa nih? Zaid. Bang Zaid ya. Bang Zaid apa Mas Zaid? Pokoknya Mas ya, lebih Mas kayaknya ya. Pemirsa, ini Mas Zaid menerima tantangan kita untuk bertausiah mengenai tema di hari ini adalah perkembangan ataupun keseimbangan
dari ilmu teknologi beserta ilmu agama atau iman dan takwa. Siap Bang ya? Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang permasalahan antara agama dengan teknologi yang berkembang pada saat ini, kalau menurut saya teknologi itu memiliki manfaat yang besar untuk agama ini, tatkala teknologi tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mereka mereka yang memiliki ilmu dalam bidang tersebut. Kemudian teknologi itu juga bisa kita manfaatkan untuk dakwah, untuk perkembangan Islam dan yang lain sebagainya. Dan teknologi ini juga mungkin dari satu sisi mungkin memiliki dampak yang negatif juga terhadap agama kita, karena terhadap anak-anak kita yang sekarang ini kan banyak yang dengan teknologi yang canggih saat ini mereka tersibukkan dengan teknologi tersebut, sehingga mereka melalaikan untuk belajar agama atau untuk belajar pelajaran yang lainnya. Kemudian teknologi ini sungguh sangat pesat sekali di zaman kita sekarang ini, berkembang berbagai model dan juga jenis. Mungkin untuk kita orang tua, terutama untuk anak-anak kita, untuk menjaga anak-anak kita agar supaya tidak terlalu berlebihan dalam memanfaatkan teknologi ini, dan juga kita juga orang tua untuk bisa memilih dan memilah mana anak-anak kita yang sudah bisa mampu memilah antara yang baik dan yang buruk, sehingga walaupun teknologi ini berkembang dengan pesat canggih di zaman sekarang ini, tentunya tidak merusak anak-anak kita untuk masa depan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zaid tadi telah bertausiah mengenai keseimbangan antara ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan agama, iman, dan takwa. Boleh Bang ya kesini dulu Bang? Boleh Bang? Ya, mohon waktunya sebentar Bang. Oke baik. Nah Bang Zaid tadi mengatakan bahwa sebenarnya kita itu harus dapat memilah-milah ya antara baik dan benar, karena teknologi itu bisa membawa kita kepada kebaikan dan bisa juga membawa kita kepada keburukan. Terima kasih Mas Zaid atas waktunya, ini telah memberikan ilmu. Kameramen gimana nih? Kita kasih hadiah nggak Mas Zaid ya? Aduh kasih ya. Selamat Bang Zaid mendapatkan hadiah dari... Ini Bang Zaid dapat hadiah dari Multazam Utama, mohon diterima. Ini karena Mas Zaid ini telah menjawab tantangan kita, menerima tantangan kita, bertausiah mengenai tema kita di hari ini, dapat hadiah dari kita dari Multazam Utama. Jadi Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umroh terlengkap di Bengkulu. Dan kalau belanja di sana tidak hanya belanja, karena juga sambil beribadah, hasil dari penjualan Multazam Utama ini akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Mas Zaid ya. Mendadak dari RB TV, sampaikan walau satu ayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain nih bapak-bapaknya? Lagi duduk-duduk santai ya. Gimana menerima tantangan dari kita ya? Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Mulyanto. Bapak Mulyanto ya. Sudah siap? Jadi kira-kira apa yang saya sampaikan? Temanya udah ditentukan dari kita Pak. Jadi temanya adalah keseimbangan antara ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan agama, iman dan takwa. Oke baik, sekarang ya kita mulai ya. Silakan 1, 2, 3. Ya menurut saya ya, keseimbangan itu yang pertama itu tentunya iman dan takwa itu pertama sekali yang kita harus kedepankan daripada ilmu teknologi. Nanti kalau tidak iman dan takwa itu kita kedepankan, jadi bermasalah untuk umat manusia. Jadi kita umat manusia ini seharusnya ya mengedepankan iman dan ketakwaan daripada teknologi itu sendiri, karena teknologi itu nantinya mempengaruhi iman seseorang di muka bumi ini. Ya. Jangan sampai ilmu teknologi mengatur keimanan seseorang. Ya. Kameranya kita kasih hadiah nggak Pak Mulyadinya? Kasih nggak ya?
Oke, selamat Pak Mulyadi mendapatkan hadiah dari kita. Nah, Pak Mulyadi mendapatkan hadiah dari kita dari Multazam Utama. Jadi Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umroh, pakaian muslim dan muslimah terlengkap di Bengkulu. Jadi belanja di sini tidak hanya sekedar belanja, tapi juga sekalian beribadah karena hasil dari penjualannya dapat disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Pak Mulyadi ya. Sama-sama ya. Mungkin ada yang pengen disampaikan Pak Mulyadi? Ya, untuk toko Multazam semoga ini usahanya semakin lancar dan banyak rezeki tentunya. Terima kasih. Amin ya robbal alamin. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah mencari 4 target yang menerima tantangan saya untuk bertausiah mengenai tema di hari ini adalah keseimbangan antara ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu pengetahuan agama. Dan yang terakhir nih, kita akan mengupas tema kita di hari ini bersama dengan Ustazah Sri Mulyadi. Selamat siang Ustazah. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Iya. Semuanya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustazah. Tadi kita sudah mencari target nih Ustazah, dan sekarang terakhir Ustazah, tolong dong kupas mengenai tema kita di hari ini, bertausiah dan memberikan informasi pengetahuan kepada pemirsa. Boleh ya Ustazah ya? Insyaallah. Oke. Khalil ya. Iya, boleh sekarang? Berkenaan dengan tema kita hari ini, yakni keseimbangan antara iman dan takwa juga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwasanya keduanya itu tidak bisa dipisahkan ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan, menggariskan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Orang-orang akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Maka akan berbeda jauh ketika seseorang dia mempunyai ilmu pengetahuan yang Masya Allah luar biasa tanpa dibarengi dengan keimanan, maka itu akan tidak seimbang, jomplang. Akhirnya apa? Dia tidak bisa memaknai ilmu pengetahuan yang dia punya, dia tidak bisa mensyukurinya. Akhirnya sebagaimana yang telah kita banyak ketahui cerita-cerita daripada para ilmuwan zaman dahulu, yang dia mempunyai ilmu yang Masya Allah dahsyat, tetapi karena dia tidak mempunyai ilmu, akhirnya dia bingung sendiri, dia jadi seperti gila dengan keilmuan yang dia punya. Ada yang malahan dari para ilmuwan itu mereka bunuh diri, Mbak Indah. Na'udzubillah min dzalik ya, karena dia tidak sanggup memaknai, mensyukuri ilmu yang dia punya itu. Berbeda dengan ilmuwan muslim atau ilmuwan yang mereka memang ketika mereka mempelajari ilmu pengetahuan itu, mereka sebelumnya sudah mempelajari dahulu ilmu-ilmu agama. Dari awal-awal mereka memulainya dengan harus menghafal Al-Quran, harus mempelajari hadis, tafsir. Baru sesudah itu mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana kita kenal Al-Khawarizmi, ahli matematika ya, itu beliau merupakan seorang hafidz Quran, ahli hadis, tafsir, tapi beliau juga ahli matematika, makanya dinamakan Al-Jabar itu dari beliau. Kemudian Ibnu Haytham, Ibnu Sina ya, ahli kedokteran. Itu tidak terpisah antara keimanan dengan ilmu pengetahuan yang mereka punya. Mereka mendasari ilmu pengetahuan yang mereka punya itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka selalu bersyukur. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjabarkan tentang bagaimana Allah sudah memberikan begitu banyak ilmu yang telah diberikan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bil ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi laayatil liqaumin yaqilun. Di situ dijelaskan secara rinci bagaimana Allah telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita ya. Ilmu pengetahuan itu bukan begitu saja manusia mendapatkannya. Allah memberikannya kepada kita, dan itu juga harus dibarengi dengan keimanan. Yang mana keimanan sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam beberapa sumber ya, dalam hadis, dalam athar disebutkan bahwasanya al-imanu uryan, ilman itu bagaikan sesuatu yang tidak berpakaian, telanjang ya.
walibasuhu at-taqwa, dan pakaiannya iman itu adalah ketakwaan, wazinatuhu al-haya, dan perhiasan dari keimanan itu adalah malu, rasa malu, wasamratuhu al-ilm, dan buah daripada keimanan itu adalah ilmu. Maka seseorang yang dia mempunyai ilmu, pengetahuan ya, dan juga teknologi yang masya Allah dahsyat, apalagi dengan perkembangan dunia maya, yang kalau misalnya kita sebagai generasi muda Islam ya, generasi muda yang tidak bisa memaknai, tidak bisa berusaha untuk mengkombinasikan ya, bagaimana keimanan itu bisa betul-betul berada dalam hati kita. Kemudian ketika kita bersambungan dengan teknologi, kita betul-betul akan apa istilahnya itu Mbak, bagaimana kita itu istilahnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu betul-betul kita maknai. Kita bisa istilahnya itu menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, tidak menyalahgunakannya. Ada orang yang dia teknologi, dia bisa berselancar di dunia maya, tapi ternyata justru dunia maya itu sebagai musibah bagi dia. Iya enggak musibah bagi dia, justru dia mendapatkan bermaksiat itu dari dunia maya, padahal dia hanya sendiri tapi dia bermaksiat ya. Mungkin berhadapan dengan wanita gitu ya, berhadapan dengan wanita, dia bercengkerama, kemudian dia naudzubillah sampai melakukan sesuatu yang di luar batas, itu dari itu berselancar di dunia maya. Kemudian juga dari hal-hal yang kalau kita tidak betul-betul kita tidak kita jaga-jaga dengan keimanan yang kita punya, maka itu semuanya tidak akan berfungsi. Keilmuan itu tidak akan ada gunanya ya. Insya Allah kalau misalnya segala sesuatu dimatchingkan, disamakan dengan keimanan, itu akan mendapatkan hasil yang dahsyat ya. Karena iman itu tadi samrohnya, buahnya adalah ilmu. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa RBTV semuanya. Berharap mudah-mudahan dengan ilmu yang kita punya, kemudian keimanan yang kita punya, Allah melindungi kita daripada musibah-musibah yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jangan sampai Allah mengazab kita, Allah memberikan musibah yang begitu besar kepada kita dikarenakan keimanan kita yang yang jauh di bawah dan tidak disertai dengan amal-amal dalam berbuat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin di dalam apa yang saya sampaikan tadi banyak kekurangannya. Astaghfiru minkum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah Sri Mulyani telah memberikan tausiahnya nih kepada pemirsa Mendadak Dai RBTV yang sangat bermanfaat. Dengan tema kita di hari ini adalah keseimbangan antara pengetahuan teknologi dengan pengetahuan agama, iman, dan takwa. Dan tentunya tadi sudah menyampaikan informasi bahwa kita itu tidak boleh jompleng ya antara ilmu teknologi yang semakin pesat saat ini bermanfaat lagi untuk kita dan harus menjadi pondasi di hidup kita keseharian ya. Ustazah, ini dapat hadiah dari kita dari Multazam Utama. Jadi Multazam Utama ini adalah toko perlengkapan haji dan umroh terlengkap di Bengkulu. Jadi kalau misalnya Ustazah pengen belanja di sini perlengkapan muslim dan muslimah, boleh Ustazah. Karena Ustazah tidak hanya sekedar belanja tapi juga sambil beribadah, karena hasil dari penjualan Multazam Utama ini akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Jazakumullah khair kepada Multazam Utama Tour atas hadiahnya. Barakallahu fiikum, insyaallah bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Apa yang antum usahakan dan bagi saya ini hadiahnya masya Allah barokah insyaallah. Jazakillah khair.